Kemah aksi demonstrasi oleh sejumlah elemen masyarakat di depan gedung DPR beberapa hari lalu masih terasa hingga sekarang. Aksi ini merupakan respon sejumlah pihak terhadap DPR yang akan mengganti putusan MK terkait UU Pilkada dengan aturan baru. Hal ini sempat viral di sosmed dengan tagar kawal putusan MK di hari sebelumnya. Kegeraman publik Indonesia juga dilatar belakangi oleh dugaan bahwa penguasa ingin kembali memanfaatkan lembaga pemerintahan untuk memuluskan kepentingan mereka. Hal ini menambah luka masyarakat setelah peraturan ambang batas usia pada Pilpres lalu. Kini giliran aturan UU Pilkada yang disinyalir akan diubah, sehingga berpotensi memberi jalan terhadap praktik nepotisme. Saya baru melihat Anda turun dalam aksi demonstrasi seperti ini. Meskipun saya sering melihat Anda bersuara. Saya selalu berhati-hati dalam bersuara. Artinya hati-hati itu dalam artian saya harus cari tahu dulu detail, baru saya menyuarakan lewat podcast atau apa gitu. Tapi karena saya nggak bersosial media, saya nggak pernah mungkin berkomentar tipis-tipis di misalnya di Instagram atau di Twitter. Saya tidak menggunakan itu. Tapi hari ini Anda merasa terluka? Ya. Sangat dalam. Seperti apa wacana ini berkembang di jagat maya? Bersama saya, Ananditya Paradi, inilah Melek Politik selengkapnya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu YouTube channel Netre, like video ini, dan juga sebarkan video ini ke seluruh media sosial yang kamu punya. Netre Media Monitoring coba memantau perkembangan wacana kawal putusan MK ini di media sosial dalam periode 20 hingga 26 Agustus. Respon amarah publik mula-mula tercurah melalui lini masa X yang akhirnya beresonansi di media sosial lain seperti Instagram dan TikTok. Selama periode pemantauan, setidaknya sebanyak 1.293.682 unggahan X yang mengandung tagar kawal putusan MK dengan total impresi unggahan 7,7 juta kali dalam bentuk reply, repost, dan juga favorit. Perbincangan pun juga menjangkau 406,2 juta akun berbahasa Indonesia. Jika dipantau melalui grafik peak time, tagar kawal putusan MK mulai ramai digunakan sejak 21 Agustus lalu hingga mencapai puncak intensitasnya sehari setelahnya, yaitu 22 Agustus 2024. Apabila ingin dipantau secara lebih detail lagi, keramaian pada tanggal 21 Agustus lalu mulai riuh sekitar pukul 1 siang dan melonjak hingga terdapat 23.356 unggahan selama durasi 1 jam, dan akun Cing Ribon menjadi akun yang paling berisik dalam mengunggah konten dengan tagar pemantauan. Viralnya tagar kawal putusan MK dalam lini masa pun juga memantik munculnya tagar-tagar lain yang juga bernada protes, seperti yang terpantau dalam top hashtag, seperti tagar tolak pilkada akal-akalan, tagar tolak politik dinasti, dan tagar peringatan darurat, dan lain sebagainya. Lalu, untuk akun-akun yang mendapatkan engagement terbanyak dari warganet adalah akun-akun seperti Angry Wehui, Humanis Project, Budi Bukan Intel, Cing Ribon, dan Tim Penguinas, yang semuanya masuk ke dalam jajaran top people. Selain kata kunci kawal putusan MK, kata kunci lainnya yang juga beresonansi dengan pemberitaan ini adalah kata kunci peringatan darurat. Sebanyak 348.768 unggahan terpantau menggunakan kata kunci tersebut selama periode 20 hingga 26 Agustus 2024. Peringatan darurat ini juga mendapatkan impresi yang cukup besar, yaitu 1,2 juta kali dalam bentuk repost, reply, dan favorit, serta berhasil mendapatkan potensial jangkauan sebesar 289,5 juta akun berbahasa Indonesia. Menariknya, lini masa X pun juga dibanjiri gambar lambang Garuda berlatar warna biru dengan tulisan peringatan darurat di atasnya. Gambar ini disinyalir sebagai simbol perlawanan warganet yang diunggah berulang kali hingga menjadi viral dan menjadi pantauan top media. Lalu jika disilangkan dengan grafik top people, hasilnya tidak jauh berbeda. Akun seperti @habisnontonfilm, @matanajwa, dan juga @forfacts turut mengunggah gambar tersebut. Selain itu, terdapat akun
Budi Bukan Intel yang menjadi akun inisiator dari unggahan yang memuat gambar tersebut. Pantauan dari Netre Media Monitoring, selain melalui kanal X, wacana kawal putusan MK pun ramai juga pada kanal Instagram dan juga TikTok. Sebanyak 2.679 konten terunggah pada kanal Instagram selama periode yang sama, yaitu 20 hingga 26 Agustus 2024 lalu. Unggahan sentimen positif dan negatif di kanal ini cukup berimbang, jauh berbeda dengan kanal X yang majoritinya adalah bernada negatif. Sebanyak 696 unggahan bernada negatif, sementara 645 unggahan bersentimen positif terpantau pada kanal Instagram dengan total impresinya sebanyak 1 juta kali dan berpotensi menjangkau 43,7 juta akun Instagram. Berbeda dengan akun X, unggahan konten pada Instagram tidak langsung melonjak tinggi di hari Rabu 21 Agustus silam ketika isu DPR menggelar rapat tengah berhembus. Justru ketika massa sudah bergerak turun ke jalan atau sehari setelahnya, jumlah intensitas unggahan pada kanal Instagram langsung melonjak dengan memuncak pada 23 Agustus 2024 lalu. Unggahan-unggahan yang terpantau pada Instagram pun kebanyakan bersifat informatif dari akun media seperti dari Kumparan, yaitu akun @kumparan.com. Sementara berita yang banyak dibahas terkait kata kunci pemantauan adalah berita seputar DPR yang batal membahas RUU Pilkada yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko yang banyak dibahas warganet Instagram. Untuk pemantauan TikTok sendiri, Netre menemukan 1.295 unggahan yang membahas topik tersebut. Total pemutaran dari seluruh video tersebut sebanyak 53,2 juta kali dengan impresi 3,2 juta. Seperti pada kanal X, tagar kawal putusan MK juga menjadi tagar yang paling banyak digunakan dalam unggahan TikTok. Intensitas warganet TikTok dalam mengunggah konten terlihat meningkat secara linear dari tanggal 20 Agustus hingga 22 Agustus. Namun, sehari setelahnya di tanggal 23 Agustus, intensitasnya menurun drastis. Nafas perbincangan di kanal TikTok menjadi yang terpendek dibandingkan dengan kanal media sosial lainnya. Sedangkan akun yang paling banyak meraup total impresi antara lain akun Winnews, Eris Mas Berita, Metro TV, dan juga Andrea Yudias. Sementara untuk unggahan pada akun Winnews dan 2 akun yang berstatus akun pribadi menjadi unggahan terpopuler atau yang merangkum impresi terbanyak dan pemantauannya bisa Netre Friend simak di sini. Demonstrasi adalah salah satu itikat rakyat menjaga iklim demokrasi, seperti halnya membangun wacana protes di media sosial. Jangan sampai oknum-oknum tertentu justru memanfaatkan kuasa mereka untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Bahkan hingga masyarakat Indonesia dimanfaatkan untuk sebuah kekuasaan yang tidak bertujuan untuk membuat rakyat Indonesia sejahtera. Nah, kalau Netre Friends juga ingin memantau isu tren politik yang sedang berkembang di media sosial dan media massa, ataupun butuh juga bantuan riset market dengan menggunakan Netre Media Monitoring, kunjungi langsung monitoring.netre.id untuk coba secara gratis. Sekian Melek Politik episode kali ini. Yang mau berdiskusi terkait topik di episode ini bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Akhir kata, saya Ananditya Paradi undur diri. Sampai berjumpa pada Melek Politik episode berikutnya.